Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Perjalanan Setelah Kematian, di mana kitab yang kita baca kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, yang lalu kita telah bahas terkait dengan bagaimana hisab atau pembalasan terkait dengan darah manusia, apakah pembunuhan ataupun kelukaan dan lain-lainnya, itu semua akan dibalas di hari akhirat kelak. Dan kita juga sudah bacakan hadis-hadis terkait dengan bahwa pembalasan tersebut bukan hanya antar manusia saja, bahkan itu Allah akan gelar antar sesama hewan, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat hewan yang tak bertanduk akan membalas hewan yang bertanduk yang dahulu pernah menanduknya semasa di dunia, sehingga kezaliman yang pernah terjadi ya di antara makhluk itu tetap akan digelar pembalasannya nanti di hari kiamat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bukan hanya hewan-hewan ternak yang bertanduk, bahkan antar semut, ya, antar semut nanti akan digelar pembalasannya. Semut-semut yang pernah dianiaya mungkin oleh semut yang lain, itu akan dibalaskan oleh semut yang teraniaya tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar di saat melihat ada dua hewan yang saling bertanduk, saling tanduk menanduk. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, tahu enggak engkau kenapa mereka itu saling menanduk? Abu Dzar mengatakan tidak tahu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah tahu apa yang sedang mereka permasalahkan. Oleh karena itu ikhwah azinallahu wa iyyakum, jelaslah bahwasanya dari hadis-hadis yang banyak hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya pembalasan tersebut bukan hanya antar manusia, bukan hanya antar jin, tapi juga antar sesama hewan, ya, antar sesama hewan. Hanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada di antara orang-orang yang sulit menerima hadis ini. Mereka sulit untuk menerima hadis ini dikarenakan mereka katakan bahwasanya bukankah hewan-hewan itu makhluk yang mukallaf, bukankah mereka tidak ada beban hukum? Bagi mereka kan tidak ada yang namanya zalim atau enggak zalim dan seterusnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan menggelar
menggelar pembalasan yang lemah kepada yang lebih kuat, yang tanduk, yang pernah menanduk hewan yang tak bertanduk. Ikhwa azallahu wa iyyakum, mari kita lihat bagaimana bantahan para ulama terkait dengan pendapat seperti ini. Karena dengan logika mereka akhirnya menolak hadis ini, hadis yang sangat jelas. Bahkan dan yang kedua, mentakwil. Dia tidak menolak hadis tapi mentakwil hadis tersebut ke makna yang lain. Mari kita lihat ikhwah. Ashkala ala kathirin min ahli ilmi hadha alladhi dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hashri al-bahaimi wal iqtisasu li ba'dihha min ba'd. Sebagian ulama ada yang merasa ganjil, ya, ada yang merasa ganjil, ada ganjalan bagi mereka untuk menerima berita-berita tentang akan dibangkitnya hewan-hewan dan akan ada pembalasan di antara mereka. Wa qad waddaha hadza an-Nawawi fi syarhihi ala Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi menjelaskan tentang masalah ini dalam kitab Syarah Muslim yang beliau tulis. Apa kata beliau? Hadza tasrihun bihasyril bahaim yaumal qiyamah. Hadis-hadis ini menunjukkan dengan sangat jelas, terang bahwasanya hewan-hewan juga nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Hadis-hadis ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Hadis-hadis tentang bagaimana sebagian hewan nanti akan membalas hewan-hewan yang lain yang pernah menganiayanya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya hadis-hadis ini hadisnya sangat jelas sekali menyatakan adanya pembawasan tersebut. Wa i'adatuha yaumal qiyamati kama yu'adu ahlut taklifi minal adamiyin. Dan hewan-hewan ini akan dikembalikan, akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana halnya manusia. Wa kama yu'adul atfal wal majanin, sebagaimana akan dibangkitkan juga anak-anak kecil dan orang-orang gila. Wa man lam yablughu da'wah, dan juga akan dibangkitkan orang-orang yang memang tidak sampai dakwah kepada mereka. Wa ala hadza tadhaharat dalailul Qur'an wa sunnah. Dengan demikian antara dalil Quran dan dalil sunnah itu saling mendukung, ya, saling menguatkan. Ya. Demikian ikhwah. Hadis-hadis yang sudah kita bacakan tentang adanya qisas antara sesama hewan, ya, ini bukan hanya hadis, tapi juga ternyata ayat pun menjelaskan masalah yang sama. Sehingga penjelasan ini tidak hanya ada pada hadis, tapi di ayat Al-Quran juga ternyata dengan jelas dan terang-terangan disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa idzal wuhusyu husyirat, dan di saat hewan-hewan buas husyirat, dikumpulkan di hari kiamat. At-Takwir ayat 5. Wa idza warada lafzu syar'i wa lam yamna min ijra'ihi ala zahiri aqlun wala syar'un. Wa lam yamna min ijra'ihi ala zahiri aqlun wala syar'un wajaba hamlu ala zahiri. Kata beliau, apabila lafaz yang disebutkan oleh syariat maka dipersilahkan untuk memaknainya dengan makna yang zahir. Ya. Kemudian apabila lafaz yang syariat yang ada disebutkan baik dalam hadis maupun dalam Al-Qur'anul Karim, hal ini jika tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan syariat, maka harus diartikan secara zahir. Ya. Maka harus diartikan secara zahir. Artinya ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya adanya qisas antara hewan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat hewan-hewan akan dikumpulkan. Dan kedua dalil ini
tidak ada pertentangan dengan akal dan juga tidak apalagi syariat. Maka kalau dia memang tidak ada bertentangan, informasi ini tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan dengan syariat yang ada, maka kita wajib untuk mengartikannya dengan makna zahir, yaitu makna eksplisit yang tersurat. Ya, kita wajib untuk mengartikannya dengan makna yang tersurat. Ini merupakan kaidah dasar, ikhwah. Makanya para ulama bahasa lughawi kan menyebutkan bahwasanya apabila satu kalimat tersebut menunjukkan makna zahir, maka tidak boleh kita artikan dengan makna yang tidak zahir kecuali dengan dalil-dalil bukti-bukti yang ada. Apabila satu kalimat bisa diartikan dengan makna yang hakiki, maka tidak boleh diartikan dengan makna yang majazi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila maknanya zahir bisa kita fahami, jangan diartikan ke mana-mana yang lain. Karena zahir itu lebih dikedepankan. Yang hakiki itu lebih dikedepankan ketimbang yang majazi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita artikan. Contohnya misalnya, kita katakan bahwasanya telah datang singa. Ikhwah, kita tahu bahwasanya singa itu hewan, maka kita harus artikan dia itu hewan karena zahirnya hewan. Tapi kalau dikatakan telah datang singa, lantas dia pun berkhutbah, dia pun berorasi, dia pun berpidato. Ikhwah, kalimat pidato ini menghalangi kita mengartikan singa itu dengan makna hewan. Karena hewan tidak akan bisa berpidato. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia hanya kalimatnya telah datang singa, kita wajib mengartikannya bahwasanya ini adalah hewan. Karena itu yang zahir. Tak boleh kita artikan kemana yang lain. Kecuali kalau ada datanya, ada dalilnya, yang mau tidak mau harus diartikan ke makna yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini diantara contoh kecilnya. Demikian juga ayat dan hadis. Ayat dan hadis zahirnya seperti itu, ya, dan tidak bertentangan dengan akal, tidak juga bertentangan dengan syariat, karena ini adalah syariat. Taib, qal ulama, berkata para ulama, walaysa min syartil hasyri wal i'adati fil qiyamatil al mujazat wal iqab wa thawab. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah, makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti, itu tidak harus jadi syarat dia harus ada pembalasan, harus ada hukuman, harus ada ganjaran pahala, tidak harus seperti itu. Demikian ikhwah. Artinya di sini ikhwah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan mengumpulkan makhluk-makhluk di padang mahsyar, kan tidak harus ada di situ, tidak harus lazim harus adanya hukuman, lazim harus adanya harus ada pembalasan, lazim harus adanya pahala. Demikian ikhwah. Dan tidak menjadi syarat. Dan yang mensyaratkan juga siapa? Allah Subhanahu wa taala juga tak mensyaratkan hal itu. Wa ammal qisasu minal qurana lil jalha falaysa huwa min qisasit taklif. Adapun pembalasan hewan yang tak bertanduk terhadap hewan yang bertanduk, ini bukan qisas seperti terjadinya qisas antara anak Adam. Idla taklifa alaihim, karena hewan tidak ada taklif. Taklif ini ikhwah tidak ada beban hukum. Jadi qisas pembalasan yang dilakukan oleh antara manusia dengan antara hewan ini babnya berbeda. Kalau manusia memang babnya itu bab pembalasan, ya, bab pembalasan, di mana yang menzolimi harus membayar terhadap orang yang pernah dia zolimi semasa di dunia. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini dibebani oleh hukum. Seperti misalnya, seperti ketika seorang membunuh manusia yang lain, ya, maka di hari kiamat tentunya tidak dengan jalan syar'i, ya.
membunuh tapi tidak dengan alasan syar'i. Di hari kiamat dia akan mendapat balasan dari orang yang dia bunuh. Kenapa? Membunuh bagi manusia adalah sebuah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka aturan, fala tadzalamu, jangan kalian saling membunuh, jangan saling menzalimi. Demikian juga Allah melarang manusia membunuh manusia yang lain. Mereka ini sudah dibebani hukum, diturunkan aturan hukum, dan mereka wajib untuk melaksanakannya. Makanya ketika di hari kiamat nanti Allah bangkitkan, orang yang dia bunuh akan menuntut orang yang membunuh dia, seperti yang telah kita bahas di kajian lalu, di mana orang yang terbunuh akan mengatakan, memegang orang yang membunuh dia, ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia bunuh saya. Demikian ikhwah. Itu kalau manusia. Adapun hewan, ya adapun hewan ikhwah, mereka tidak ada beban hukum. Misalnya seekor harimau memangsa seekor rusa, nggak ada yang mengatakan harimau itu zalim. Nggak ada, ikhwah. Manusia misalnya memukul nyamuk yang ada di tangannya yang sedang menghisap darahnya, nggak ada seorang pun yang mengatakan bahwa manusia itu zalim. Karena nyamuk ini tidak ada hukum. Kalau dibunuh dia tidak ada hukumnya. Makanya dibolehkan saja karena dia merugikan. Demikian. Bahkan kalaupun tidak merugikan, misal di genangan air banyak nyamuk, kita semprot sampai mati, itu juga nggak ada masalah. Karena nyamuk itu tidak ada hukum. Membunuh nyamuk itu tidak ada hukum. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika seekor kucing kemudian memangsa seekor tikus, dia makan, dia robek itu tikus, kemudian dimakan oleh kucing. Tak ada seorang pun yang mengatakan kucing ini telah berbuat zalim dan si tikus terzolimi. Tidak. Jadi sama-sama terjadi pembalasan, tapi berbeda tema. Temanya berbeda. Ya, babnya berbeda. Kasusnya berbeda. Idla taklifa 'alaiha. Karena hewan tidak dibebani hukum. Ya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum bagi kucing. Kucing kamu tidak boleh membunuh tikus. Tidak ada. Kamu nggak boleh membunuh. Tidak ada, ikhwah. Ya. Bal huwa qisasul muqabalah. Tapi kalau antar hewan ini qisasnya, pembalasannya adalah karena apa? Pembalasannya hanyalah pembalasan yang setimpal, hanya balasan setimpal. Itu ikhwah, balasan yang setimpal. Wajal hak bil maddi wa hiya jam'a allati la qarna laha wallahu alam. Adapun kalimat jalha adalah dengan memanjangkan haknya, dia adalah jama' allati la qarna laha, artinya kambing ataupun hewan yang tidak ada tanduknya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak ada masalah kita artikan hadis dan Al-Qur'an secara zahir bahwasanya antar hewan akan Allah bangkitkan dan akan Allah gelar pembalasan antar hewan. Tidak ada masalah juga ikhwah. Ya, tidak ada masalah. Apa masalahnya? Kenapa harus kita ingkari? Demikian. Enggak ganjel juga dengan akal kita, apalagi syariat, tidak ada masalahnya. Qala Syekh Nasir Al-Albani, berkata Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, ba'da iradihi hadzal faqrah min kalam Nawawi, setelah beliau mencantumkan alinea komentar Imam Nawawi ini. Wa dzakara nahwa Ibnul Malik fi Mubarak Al-Azhar. Demikian juga Ibnul Malik menyebutkan dalam kitab Mabarikul Azhar, mukhtasar secara ringkas. Wa naqala anhu allamatu Syekh Ali Al-Qari fil Mirqat. Demikian juga dinukil oleh Syekh Ali Al-Qari dalam kitab Mirqat. Mirqat ini syarah Fathul Bari. Bukan. Al-Mirqat, dalam kitab Al-Mirqat, ya, annahu qala, dia berkata, fa in qila, apabila ada yang mengatakan, apabila ada yang mengatakan asyatu ghairu mukallafah, apabila ada yang mengatakan, artinya apabila ada orang yang membantah, tak menerima hadis ini, tak menerima makna zahir ini, jika dia katakan dengan alasan, bukankah kambing adalah makhluk yang tidak ada mukallaf, artinya tidak dibebani hukum syariat, fa kaifa yuqtassu minha, terus bagaimana mungkin adanya pembalasan? Nggak ada hukum, kenapa kok dibalas?
Qulna, kami katakan, innallaha fa'alul lima yurid. Kita katakan, kita jawab ucapan mereka itu dengan perkataan Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wala yus'alu amma yaf'alu, dan tidak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi sebenarnya suka-suka Allah. Bahasa kita, kok Anda yang sewot kira-kira. Allah ingin membangkitkan hewan-hewan ini, dan Allah ingin membuat pembalasan di antara mereka. Terus apa masalah Anda? Hadisnya sahih, ayatnya jelas. Terus apa masalah kita? Kan tidak ada masalah. Apa kita mau mendikte Allah Subhanahu wa taala? Atau kita katakan, ya Allah kok begitu? Boleh begitu, ikhwah? Innallaha fa'alul lima yurid. Fa'alul lima. Fa'al itu, ikhwah, mubalaghah. Artinya Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan apa yang Dia lakukan tidak akan ada yang nanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang boleh menanyanya. Kenapa? Wa hum yus'alun. Mereka yang ditanya. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang pernah kita lakukan. Allah akan bertanya kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan merupakan pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyai kita. Sebagaimana yang setelah kita pelajari dalam kitab hisab, pembahasan tentang masalah hisab, Allah akan menanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Allah akan nanya. Tapi ingat, kita tidak berhak bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita buka, nanti akan kita katakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan? Biarkan sajalah, apa untungnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting sama sekali, ikhwah. Ya. Nanti akan muncul ada yang nanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat 5 waktu? Toh Allah kan nggak beruntung dengan kita sholat. Terus kita menjawab apa, ikhwah? Jadi dalam masalah ini, ya, ini pertanyaan yang nggak diboleh, terlarang pertanyaan seperti ini, karena kita sepertinya sedang mempertanyakan kenapa Allah melakukan ini. Kemudian, wal gharadu minhu i'lamul ibad annal huquq la tadhi'. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengumumkan kepada para hamba bahwasanya tidak ada satu hak pun yang disia-siakan oleh Allah. Bal yuqtassu haqqul madlum minadh dhalim, bahkan hak seorang yang terzalimi, ya, akan membalas, orang yang terzalimi akan membalas, akan menuntut haknya terhadap orang yang pernah menzaliminya. Qala al-Qari, berkata Qari, wa huwa wajhun hasanun wa tawjihun mustahsan. Ini merupakan penjelasan dan keterangan yang cukup baik. Illa anna at-ta'bira 'anil hikmati bil gharad waqa'a fi ghairi mawdi'ihi. Hanya saja kata beliau di sini, ya, pengungkapan dengan hikmah dengan kata-kata gharad, tujuan, itu kurang tepat kata beliau. Jadi kan di sini katakan wal gharadu minhu. Tujuannya adalah gharad. Tujuannya adalah untuk mengumumkan, memberitahukan kepada makhluk bahwasanya tidak ada satu hak pun yang tersia-siakan. Kata beliau, kata Syekh Al-Qari mengatakan bahwasanya, tapi sebenarnya ini penjelasan sudah oke, sudah bagus, ya. Hanya pengungkapan hikmah di balik itu, hikmah digelarnya pembalasan di antara sama hewan, disebutkan dengan ungkapan tujuan, hikmah diganti dengan kalimat tujuan, itu kurang tepat kata beliau. Wa jumlatul amri annal qadiyata dalatun bi tariqatil mubalaghati ala kamal adalati bainal kaffatil mukallafin. Ringkasnya, ya, kesimpulannya bahwasanya
kasus ini ataupun penggelaran kisos ini ya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Dia adalah zat yang maha adil. Maha adil terhadap semua mukallaf. Artinya menunjukkan bahwasanya ini hewan telah melakukan pembalasan di antara sama mereka. Fa in kana hadzal halul hayawanal kharijatu anil taklif, apabila hewan saja yang tidak ada taklifnya, yang tidak mukallaf, yang tidak dibebani hukum apapun, mereka nanti dibangkitkan oleh Allah dan akan digelar pembalasan di antara sama mereka. Itu hewan yang tidak ada beban hukum. Fa kaifa bidzawil uqul minal wadi'i wasyarif wal qawil dhaif. Tentunya lebih penting lagi ini digelar di antara orang-orang yang berakal, antara orang yang mulia dan yang rendahan, antara yang kuat dan yang lemah. Demikian ikhwah. Ya. Jadi di sini seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwasanya tidak ada satupun hak yang tersia-siakan. Tidak akan ada satupun kezoliman yang tidak ada pembalasan. Dengan hewan saja digelar pembalasan, apalagi di antara sama manusia. Itu tujuan Allah, itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan ada yang sanksi, jangan ada yang ragu bahwasanya setiap kezoliman pasti ada pembalasan. Sekecil apapun kezoliman tersebut, pasti Allah akan gelar pembalasannya. Itu ikhwah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggelar pembalasan antar sama hewan. Tuh, hewan saja digelar pembalasannya, apalagi manusia yang mereka itu sudah dibebani hukum syar'i. Wa aqiba ala hadha Syekhun Nasir qailan, setelah menyantumkan perkataan-perkataan ini Syekh Nasir berkomentar, wa minal mu'sifi anturada kullu hadhil ahadis kullu hadhil ahadis min ba'dil ulama'il kalam bi mujarrad ra'i. Beliau berkomentar, ada satu hal yang sangat disayangkan sekali, di mana hadis ini ditolak oleh para ulama ahlul kalam. Hanya dikarenakan gak masuk akal mereka. Di antara perkara yang sangat disayangkan, kata beliau, hadis-hadis ini terkait dengan kisos antara sama hewan ditolak oleh sebagian ulama ahlul kalam hanya dengan alasan gak masuk akal. Wa a'jabu minhu, lebih parah lagi, ayyajnaha ilahi al-alamah al-alusi, yang telah disebutkan oleh al-alamah al-alusi, faqala ba'da an saqal hadis an Abi Hurairah min riwayatil Muslim. Beliau berkomentar setelah mencantumkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa min riwayati Ahmad bi tarjamatil fi tafsirihi, dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz terjemah, ya, dalam tafsirnya beliau katakan dalam tafsir ayat, wa idzal wuhushu husyirat, yaitu beliau dalam mentafsirkan firman Allah, wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika hewan-hewan dibangkitkan, dikumpulkan, apa kata beliau? Wa mala hujjatul Islamil Ghazali wa jama'atun ila annahu la yuhsyar ghairu taqalain. Bahwasanya Hujjatul Islam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, dan sebagian ulama-ulama yang lain berpendapat bahwasanya tidak ada pengumpulan hewan-hewan di padang mahsyar nanti. Perhatikan ikhwan, ayat yang mengatakan wa idzal wuhushu husyirat. Ketika hewan-hewan husyirat itu dikumpulkan di padang mahsyar. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, dan bersama ulama-ulama lain mengatakan bahwasanya enggak.
tidak ada pengumpulan di padang mahsyar kecuali hanya manusia dan jin saja, kata beliau. Li'adami kaunihi mukallaf, karena hewan-hewan itu bukan mukallaf. Sekali lagi, mukallaf adalah yang mendapat beban hukum syariat. Wala ahlan likaramati biwajhin, dan juga mereka tidak harus dimuliakan. Artinya hewan ini juga tidak perlu dimuliakan, karena yang perlu dimuliakan itulah manusia yang mendapat beban hukum. Walaysa fi hadzal babi nassun min kitabin wala sunnatin muawwalun 'alaiha yadullu ala hasy ghairihi minal wahsy. Dan juga dalam masalah ini tidak ada satu nas pun, baik dalam kitab maupun dalam sunnah, yang mengartikan bahwasanya ada hewan-hewan yang akan dibangkitkan, yang akan dikumpulkan di padang mahsyar selain manusia. Tidak ada, kata beliau. Ya, tidak ada hadisnya, tidak ada juga dalilnya dari Quran. Wa khabarul Muslim at-Tirmidzi in kana sahihan. Nah, ini kata beliau, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, walaupun hadisnya sahih, ini hadis yang terkait dengan tadi itu, ikhwah, di mana Rasul mengatakan bahwasanya nanti hewan-hewan yang bertanduk akan membalas hewan yang tak bertanduk akan membalas hewan yang bertanduk yang pernah menanduknya di dunia lalu. Ya, kata beliau, walaupun memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, walaupun hadisnya sahih, lakinnahu lam yakhruj makhraj tafsir ayat, tapi hadis itu bukanlah tafsiran ayat tadi. Ayat ini maksud adalah wa idal wuhusyu husyirat, di saat hewan-hewan buas itu dikumpulkan di padang mahsyar. Demikian. Jadi mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya hewan yang tak bertanduk akan membalas hewan yang bertanduk nanti di hari kiamat, kata beliau, ini bukanlah tafsiran dari ayat wa idzal wuhusyu husyirat, yaitu At-Takwir ayat 5. Wa yajuzu ayyakuna kinayatun 'anil adli tam. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya, dan boleh juga kita artikan, ya, boleh juga kita artikan bahwasanya kasus ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hakiki. Ya. Bagi beliau ini bukan hakiki. Tidak ada hewan yang akan langsung membalas hewan yang bertanduk, enggak. Ini bukan hakiki. Ini adalah suatu ibarat. Ini adalah suatu ungkapan yang tidak hakiki, namun maksud dan tujuannya hanyalah untuk menggambarkan bagaimana kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hakiki, tidak ada pembalasan seperti itu, kata beliau. Wa ila hadzal qaul amil. Kata beliau, ya, inilah pendapat yang hatiku cenderung pada pendapat ini. Pendapat ini yang maksud, ikhwah, yaitu tidak ada hakikinya, tidak ada hewan yang saling membalas, tidak ada. Itu hanyalah sebagai ungkapan, ya, sebagai ungkapan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala ajzimu bi khata'il qaila bil awal. Namun begitupun aku tidak bisa memastikan bahwasanya pendapat yang pertama itu salah. Maksudnya pendapat yang pertama ini, ikhwah, pendapat yang mengartikan, memaknakan hadis itu zahir, bahwasanya nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan hewan-hewan, ya, dan Allah akan kumpulkan di padang mahsyar, dan nanti akan terjadi kisos di antara sama hewan. Ini makna, ini pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya hadis tersebut diartikan secara zahir, tidak ditakwil. Memang akan ada, benar-benar akan membalas, dan itu hewan, bukan makna majazi. Demikian, ya. Nah, Imam Al-Ghazali, ya kan? Imam Al-Ghazali menyatakan, saya lebih cenderung berpendapat bahwasanya ini bukan hakiki, tapi ini hanyalah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwasanya itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Namun begitu pun, kata beliau, aku juga nggak bisa memastikan pendapat yang pertama tadi salah. Pendapat yang mengartikan secara zahir salah, kata beliau. Li'anna lahum ma yuslihu mustanidan fil jumlah. Karena mereka punya dalil yang jelas secara sanad. Demikian, ikhwah. Ya, jadi sebenarnya Imam Al-Ghazali juga tidak menyalahkan,
Tapi beliau katakan ya mereka sih ada betulnya juga karena jelas hadisnya. Jadi kalau artinya kan Imam Al-Ghazali mengatakan ya secara zahir mereka mengartikan secara zahir dan juga nggak salah. Tapi saya lebih cenderung pada mengartikan ini adalah hanya sebagai ungkapan, bukan yang hakiki. Itu ikhwah. Qultu, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani mengatakan, "Kadza qala afallahu anha wa anhu." Semoga Allah, demikianlah dikatakan oleh beliau, yaitu semoga Allah memaafkan kita, memaafkan dia juga, beliau juga. Wa huwa minhu gharibun jiddan. Dan ini suatu pendapat yang aneh. Li'annahu ala khilafi ma na'rifu anhu fi kitabil madhkur. Karena kita tidak tahu pendapat seperti ini, pendapat yang seperti ini di dalam kitabnya, yang kitab tafsirnya. Min sulukil jaddati fit tafsir ayatil kitabi ala nahji salaf, karena beliau selalu mentafsirkan ayat per ayat itu sebagaimana tafsiran metode para salaf terdahulu. Duna ta'wil wala ta'til, dengan tidak mentakwil dan tidak menta'til. Menta'til ini ikhwah mengartikannya ke arti yang lain, ya, yang tidak berdata. Faman ladzi hamalahu ala ay yufassir al ahadits ala khilafi ma yadullu alaihi zahiruhu. Dan apa yang beliau lakukan mentafsirkan hadis ini yang tidak sesuai dengan makna zahir. Wa ay yahmilahu ala annahu kinayatan anil adli anil adli at-tam. Dan dengan mengartikannya bahwasanya ini tidak hakiki tapi inilah sebagai ungkapan yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan keadilan dari Allah yang sempurna. Alaysa hadza takdziban li hadisil musarrahin takdzib li hadisil musarrahi bi annahu yuqad li syatil jamaah min syatil corona. Bukankah ini sama artinya membohongi ataupun mendustai hadis yang jelas-jelas disebutkan di situ bahwasanya kambing yang tak bertanduk akan membalas ke kambing yang bertanduk. Bukankah itu jelas? Wa yaqulu huwa tabi'an lil ulama'il kalam. Wa yaqulu huwa tabi'an lil ulama'il kalam, dan beliau pun mengatakan mengikuti pendapat para ulama-ulama kalam, ahlul kalam, innahu kinayah. Beliau katakan ini kinayah. Jadi bukan hakiki. Aila yuqad li syatil jamaah. Artinya tidak ada pembalasan yang dilakukan oleh hewan yang bertanduk kepada hewan tak bertanduk kepada hewan yang bertanduk. Kata beliau, ini enggak ada. Kan itu artinya ikhwah. Kalau dikatakan itu kinayah, berarti kan ini tidak ada. Kejadian ini tidak akan ada di akhirat. Kemudian wa hadza kulluhu yuqallu waqafna bin nadhri inda riwayatil muslim madhkur. Wa hadza, dan ini semuanya akan dikatakan apabila kita perhatikan riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Amma idzan intaqalna bihi ila riwayatil ukhra ka hadis terjemah. Adapun apabila kita berpindah ke riwayat-riwayat yang lain seperti hadis terjemah, seperti hadis Imam Muslim tadi, seperti hadis dari Abu Dzar dan lain-lainnya, fa innaha qati'atun fi annal qisas al madhkur huwa haqiqatun laisa kinayah. Ya. Di sini Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya itu apa yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Tapi kalau kita lihat riwayat-riwayat hadis yang lain, ya, riwayat-riwayat hadis yang lain dari Abu Dzar, kalau yang tadi kan yang riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari riwayat Abu Dzar, ya, dari riwayat-riwayat yang lain, ya, dari Abu Dzar dan lain-lainnya dan sahabat lainnya sudah sangat jelas bahwasanya di situ sudah sangat jelas dan sangat jelas sekali, bukan jelas, sudah sangat jelas sekali bahwasanya kejadian ini hakiki yang sebenarnya, bukan kinayah. Memang kambing akan menuntut balas gitu. Hewan akan menuntut balas. Hewan betul, dan itu hakiki, bukan kinayah. Demikian ikhwah. Rahimahullah Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Waqad asyara biqaulis sabiq, beliau mengisyaratkan dengan ucapan yang lalu, idza warada lafz syar'i law lam yamna min ijra'ihi ala zahiri aqlun la syar'un wajaba hamluhu ala zahirihi. Di mana beliau mengatakan yang telah lalu bahwasanya apabila ada lafaz syariat, di mana lafaz syariat ini bisa diterima oleh akal dan bisa diterima oleh syariat, maka wajib untuk diartikan secara
zahir, tidak boleh diartikan dengan arti yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya di sini di mana penulis ingin mengungkapkan bahwasanya ya hadis ini hadis yang hakiki. Pembalasan antara hewan itu adalah pembalasan yang hakiki, bukan kinayah, ya. Bukan kinayah. Dan memang benar-benar di hari akhirat nanti Allah akan membangkitkan hewan-hewan, kemudian Allah akan gelar pembalasan di antara sesama hewan, dan ini hakiki bukan kinayah. Ya. Bukan hanya bukan sekedar menunjukkan bahwasanya makna ini tidak hakiki tapi maksudnya adalah kesempurnaan keadilan Allah, tidak. Ini yang hakiki. Ya, memang yang hakiki. Qultu. Ya, kembali Syekh Al-Albani mengatakan asyara bihadza ila radd ta'wil madhkur, di mana Imam An-Nawawi mengisyaratkan bahwasanya beliau menolak takwil yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Ahlul Kalam. Wa bimisli hadha at-ta'wil ankara falasifah wa katsirun min ulama al-kalam kal Mu'tazilah wa ghairuhu ru'yatul mu'min li rabbih yaumal qiyamah. Dengan cara takwil seperti inilah orang-orang falasifah dan banyak lagi para ulama-ulama ahlul kalam seperti Mu'tazilah dan lain-lainnya, mereka mengingkari hadis orang mukmin melihat Allah di hari akhirat dengan cara yang sama, ya. Kemudian uluhu ala arsy, mengingkari bahwasanya Allah itu berada di atas aras. Allah tinggi di atas aras. Ini juga diingkari. Wa nuzulihi ila sama'i dunya kullalailah. Dengan cara seperti ini juga mereka mengingkari hadis bahwasanya yang isinya Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ini cara Mu'tazilah, ikhwah. Cara ahlul kalam. Coba perhatikan. Rasulullah jelas mengatakan, nazala rabbuna ila samai dunya fi lailatul akhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan dia katakan fa yaqul aina sa'il ainal mustaghfir fa aghfirullah. Mana orang yang bertobat, mana orang yang minta ampunkan dosa, aku akan ampuni dosanya. Demikian ikhwah. Ini hadisnya sahih. Ini hadis sahih. Tapi oleh orang-orang ahlul kalam, ya, orang-orang falasifat mengingkari hadis ini. Mengapa demikian? Karena menurut mereka hadis ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Coba perhatikan. Yang namanya dunia itu waktunya kan beredar, terus berjalan, ya, berjalan. Sepertiga akhir di Merauke itu akan terus berjalan terus ke sepertiga malam terakhir Maluku, kemudian NTT, kemudian Kalimantan, apa lagi, dan seterusnya ke Sumatera. Itu akan berjalan terus. Demikian, karena waktu itu beredar. Jadi sepertiga malam, ketika selesai sepertiga malam di Irian Jaya di Papua, dia akan berpindah ke Maluku, kemudian berpindah ke Sulawesi ataupun NTT dan seterusnya, berpindah ke Kalimantan, terus berpindah ke Pulau Jawa, terus berpindah ke Sumatera, terus ke arah barat. Terus gimana Allah itu? Allah kan cuma satu. Terus Allah turun naik kata mereka. Turun naik. Misalnya kalau kita di Medan ini, betul kan berbeda waktu sepertiga malam di Medan dengan waktu sepertiga malam tempat yang agak ke barat. Kita katakanlah seperti Brastagi misalnya, ya, Brastagi. Itu kan bergeser begitu saja. Terus kapan Allah Subhanahu wa taala turun di Medan? Apakah Allah ketika turun di Medan terus gesernya ke Brastagi, terus berarti kalau udah geser ke Brastagi Allah nggak naik dong, nggak turun? Yang seperti inilah ikhwah azallahu iyyakum, cara logika seperti inilah akhirnya hadis yang jelas-jelas sahih diingkari, tak diterima. Demikian ikhwah rahimanallah. Dan ini tentunya tidak dibolehkan. Ya. Wa maji'u ta'ala yaumil qiyamah, dan datangnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jelas-jelas ayat mengatakan, ya,
jelas menyatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Allah mengatakan tentang dirinya dan Tuhan kalian akan datang. Terus kita katakan, oh bukan datang yang dimaksud. Makanya ikhwah azallahu ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah mengimani secara zahir. Amiruhu kama ja'a, kata Imam Ahmad, ya, artikan dia sebagaimana yang adanya, yang zahirnya. Baik. Kemudian wa ghairu dzalika min ayati sifati wa ahadisiha, dan hadis-hadis sifat dan ayat-ayat dan sifat-sifat, ayat-ayat dan hadis sifat lainnya dengan cara yang sama, dengan pengingkaran terhadap adanya qisas di antara hewan-hewan, padahal hadisnya juga jelas. Wabil jumlati fal qawlu bil hasyr bahaim wal ikhtisasu li ba'dihha min ba'din huwa shawab alladzi la yajuzu ghairuhu. Kesimpulannya bahwasanya yang mengatakan pendapat, yang mengatakan ucapan, yang mengatakan bahwasanya hewan-hewan akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dan akan dikumpulkan di padang mahsyar, lantas digelar pembalasan di antara sesama mereka, ini yang benar dan tidak boleh ada pendapat lain selain itu, karena jelas dalam ayat dan hadis. Wala jarama anna an dhahaba ilaihi jumhur, apalagi pendapat ini yang dipegang oleh mayoritas para ulama, umumnya para ulama. Kama dzakara al-Alusi nafsahu fi makan akhar fi tafsiri, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Alusi di tempat lain di tafsirnya juga. Wa bihi jazama asy-Syaukani fi tafsir ayat at-takwir min tafsir Fathul Qadir. Demikian juga Imam Asy-Syaukani yang jelas-jelas memastikan inilah artinya, ya. Begitulah artinya. Beliau pastikan arti itu, ya artinya itu diartikan secara hakiki di saat beliau mentafsirkan kitab ayat surah At-Takwir, ya, dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah dia. Intinya di sini penulis ingin menunjukkan bahwasanya tidak boleh ditakwil-takwil ke takwil yang lain. Karena ayat jelas mengatakan zahirnya, dan hadis juga jelas menyatakan zahirnya. Dan hadis bukan hanya satu, ya, ada beberapa hadis yang menunjukkan, yang membuktikan penggelaran kisos antara sama hewan. Bukan hanya satu sahabat, tapi banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan jumhur ulama juga mengatakan ini terjadi nanti di hari kiamat, karena sudah sangat jelas tercantum baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Satu lagi matlabur rabi, mata yuqtassul lil mu'minin ba'duhum min ba'd. Kita masuk tentang kisosnya di antara sama mukmin. Lantas orang-orang mukmin sama orang mukmin, kapan kisos itu terjadi? Pembalasan itu terjadi. Jadi ternyata ikhwah bukan hanya antar orang yang dizalimi dengan yang terzalimi. Ternyata juga antar sesama mukmin itu akan terjadi kisos. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalusa al-mu'minuna minan nar, apabila orang-orang mukmin sudah keluar dari api neraka, habasu biqantarati bainal jannati wan nar, Allah akan Allah akan menghentikan mereka di atas sebuah jembatan antara yang tempatnya antara surga dan neraka. Saya ulangi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang-orang mukmin sudah selamat dari api neraka, ya, maka Allah akan menghentikan mereka di atas sebuah jembatan yang letaknya antara surga dan neraka. Jadi belum masuk surga ini orang mukminnya. Kemudian fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Disitulah mereka saling membalas kezaliman yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Hatta idza naqau wa hudzibu, hingga apabila mereka sudah bersih, ya,
sudah bersih, sudah suci, adzina lahum bidukhulil jannah, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh mereka lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga ketimbang mereka mengetahui tempat tinggalnya di dunia. Artinya kalau kita punya tempat tinggal di dunia ini, kan jarang, bahkan boleh kita kan tak pernah kita nyasar ke rumah orang lain. Jarang. Kalaupun ada jarang, mungkin dikarenakan mirip-mirip lah rumahnya. Namun umumnya orang itu tahu persis di mana tempat tinggalnya. Itu dikarenakan sudah berkali-kali dia datang. Ya, dia tinggal di situ. Nanti di surga orang-orang mukmin, ya, orang mukmin tahu persis di mana dia akan tinggal. Tanpa ada pengumuman. Ya. Tidak ada pengumuman di sana bahwasanya fulan rumahnya di surga, blok ini nomor, nggak ada, ikhwah. Nggak ada seperti itu. Sudah, masing-masing orang mukmin akan masuk ke dalam surga dan dia sudah tahu di mana rumahnya. Padahal dia belum pernah masuk ke rumahnya. Padahal dia belum pernah singgah di rumahnya. Insya Allah ya. Luar biasa. Sudah otomatis dia akan pergi ke rumahnya. Hatinya sudah menggerakkan dia ke rumahnya dan tidak akan nyasar ke rumah orang lain. Subhanallah. Itulah dia orang mukmin yang masuk surga. Nggak ada nanti masuk surga. Maaf Pak, ternyata ini bukan rumah saya. Nggak ada begitu. Ya, semua akan mengetahui tempat tinggalnya masing-masing. Demikian ikhwah, dan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Madzalim, bab Qisasul Madzalim. Dalam kitab Fathul Bari ya disebutkan dalam jilid 5 halaman 96. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kajian kita terkait dengan pembalasan, di mana pembalasan itu akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala baik antar manusia, demikian juga jin, karena dua-dua ini merupakan makhluk Allah yang mukallaf, yang dibebani hukum, ya, yang dibebani hukum, dan mereka wajib untuk mengamalkan hukumnya, mengamalkan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga pembalasan ini akan digelar antar sesama hewan, ya, tidak hanya kambing, semua hewan, ya, yang permasalahan di antara mereka akan Allah balaskan, bahkan semut antar semut lainnya. Demikian ikhwah, dan itu hakiki. Sekali lagi, itu hakiki karena tidak bisa diartikan ke makna-makna yang lain. Tidak bisa dikinayahkan dengan makna bahwasanya itu merupakan ungkapan akan keadilan Allah yang sempurna. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena makna hakiki sudah sangat jelas. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Adapun orang-orang mukmin sebelum dia masuk surga, maka Allah hentikan mereka di atas sebuah jembatan yang letaknya antara surga dan neraka, dan di sanalah mereka nanti akan saling kisos, akan saling membalas. Apabila sudah selesai, ya, apabila sudah selesai, sudah bersih, tidak ada lagi kezaliman-kezaliman, maka barulah Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka masuk ke dalam surga, ke rumah mereka masing-masing, dan mereka sudah tahu di mana rumah mereka, walaupun mereka belum pernah melihat, belum pernah mengunjungi rumah tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
saya minta maaf, ini di luar tema tapi ada hubungannya dengan kehidupan hari kelak. Anak saya ada dapat panggilan kerja di Bank Syariah Mandiri. Apa bisa? Mohon maaf, sepertinya terputus. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543. Akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Baik, nampaknya belum terhubung. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, nasib hewan di akhirat kelak, masuk surga atau neraka? Dari Andi Hakim di Padang Sidimpuan. Silakan Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Andi Hakim di mana tadi? Ya, Sumatera Utara sepertinya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di kajian lalu telah kita bahas bahwasanya ketika hewan-hewan tersebut saling membalas. Hewan yang kambing yang tak bertanduk akan membalas kambing yang bertanduk, semut dengan semut yang lain, ya. Ketika mereka sudah saling membalas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba. Hai hewan, jadilah kalian itu tanah. Jadi penggelaran ini tidak berakhir pada surga dan neraka sebagaimana manusia. Setelah selesai penggelaran pembalasan, Allah akan jadikan hewan-hewan itu tanah. Tidak berujung pada surga dan neraka karena mereka bukan mukallaf. Demikian. Oleh karena itulah orang-orang kafir yang tahu bahwasanya kezoliman dia sangat terlalu besar. Kezoliman yang terbesar dia adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tahu bahwasanya tempat mereka adalah neraka jahanam kekal selamanya, dan di saat mereka melihat ternyata hewan-hewan itu setelah digelar pembalasan mereka Allah jadikan sebagai tanah, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang-orang kafir, wahai seandainya aku juga menjadi tanah sebagaimana hewan itu. Itulah yang diinginkan orang kafir karena dia tahu persis Allah akan sediakan tempat yang neraka, jahanam kekal selama-lamanya. Manusia setelah pembalasan dia akan ada ujung tempatnya, apakah surga ataukah neraka. Tapi hewan tidak. Hewan setelah penggelaran pembalasan tempatnya tidak ada. Allah jadikan dia menjadi tanah. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih akan kita bacakan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Anwar di Cilodong, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai hukum pertumpahan darah, apakah juga berlaku bagi hewan? Bagaimana hukum membunuh hewan dengan sengaja? Seperti berburu yang mana sebagian orang berburu hanya sebatas hobi. Apakah kelak juga akan dituntut, Ustadz? Silakan, Ustadz. Taib, jazakumullah khairan. Mengenai manusia dengan hewan, seperti yang tadi telah kita ulang-ulang, manusia itu ada aturan. Dia hidup dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus berjalan sebagaimana aturan yang telah Allah tetapkan. Baik. Kalau dia sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka dia tidak dikatakan seorang yang zalim jika dia melakukan sesuatu yang Allah bolehkan. Mengapa demikian, ikhwah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bumi ini untuk kalian seluruhnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk itu untuk manusia.
Dan untuk itu manusia diberi peraturan. Tidak semua makhluk yang boleh dibunuh. Ternyata ada makhluk-makhluk yang tidak boleh dibunuh. Seperti semut misalnya, seperti burung hudhud misalnya, dan yang lain-lainnya. Kalau dia lakukan juga, berarti dia telah melakukan tindak kezaliman. Namun kalau dia membunuh misalnya, menyembelih sapi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka dia nggak dikatakan zalim, walaupun kelihatannya menyeramkan kan, menyembelih leher. Tapi dia nggak zalim. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tapi kalau dia ingin makan daging sapi, misalnya dia ingin makan sop buntut sapi, dia nggak boleh potong buntutnya saja. Dia harus sembelih sapinya. Kalau dia makan hanya potong buntutnya saja, misalnya dia kepingin sop buntut sapi, kemudian dia anestesi, lantas panggil bedah, ahli bedah, dibedahlah buntutnya, kemudian diperban, tak berbuntut lah ini, tak berekor lah sapi ini. Akhirnya ini bagaimana? Ekor sapi ini dia menjadi haram, dan itu zalim, ikhwan. Kenapa? Dia telah melakukannya tidak sesuai dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya Rasulullah katakan, "Ma quti'a minal bahimati fahiya hayyatun wa huwa mayitun." Apa saja yang dipotong dari hewan yang hidup, maka potongan ini dia menjadi bangkai. Kenapa? Sapinya hukumnya menjadi bangkai, dia dikatakan sudah menzolimi, dan ekornya dikatakan bangkai, nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena sapinya masih hidup. Kalau Anda mau makan buntut sapi atau ekor sapi, ya sop buntut misalnya, sembelih dahulu sapinya. Demikian ikhwah. Jadi manusia itu jika melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tidak dikatakan zalim. Demikian juga misalnya ada seorang yang suka berburu, tapi dia suka berburu hanya untuk kepuasan batin. Dia lihat ada burung, dia bunuh, dia tembak, tes, mati. Kemudian dibiarkan begitu saja. Oh, ini zalim. Dia akan dipertanggungjawabkan. Dia akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menyia-nyiakan nyawa burung. Demikian. Kecuali burung yang dia tembak itulah burung yang memang diperintahkan untuk dibunuh, seperti burung gagak. Tapi kalau dia burung misalnya burung merpati atau burung-burung liar yang lain yang bisa dimakan, maka Anda silahkan Anda buru dia, silahkan Anda tembak mati, bismillah tembak. Tapi ingat, bukan untuk kepuasan batin, tapi untuk Anda konsumsi, untuk Anda makan. Kalau hanya sekedar Anda tembak, namun Anda biarkan dia mati begitu saja, maka Anda telah berbuat zalim. Anda telah berbuat menyia-nyiakan nyawa si hewan tersebut yang seharusnya bisa dikonsumsi, tapi Anda biarkan begitu saja, dimubazir. Demikian ikhwah rahimanallah. Kesimpulannya, apabila si manusia ini melakukan itu semua berdasarkan koridor syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka dia tidak dikatakan zalim. Ya, maka dia tak dikatakan zalim. Bahkan bisa dikatakan dia beramal soleh. Seperti kalau orang menyembelih sapi ketika kurban, dia berpahala. Ya. Dia punya dia mau berkurban 5 ekor kambing, dia korbankan untuk kurban misalnya, disembelih semua, bukan zalim, malah dia berpahala. Mengapa demikian? Karena dia melakukan ini berdasarkan anjuran oleh syariat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, saya kira itu saja kajian kita. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Ya. Saya undur diri, lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.